Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Eee, Kali ini aku mau mendiskusikan sebuah isu yang cukup menarik dalam kancah filsafat agama, yaitu soal sub eee, substance dualism ya, substance dualism atau dualisme substansi gitu. Jadi ini pandangan yang, kurang lebih kalau dalam akar modernnya itu berasal dari René Descartes. Jadi ada dualisme antara pikiran dan tubuh di mana keduanya itu saling mempengaruhi satu sama lain tetapi juga independen antara satu sama lain. Jadi pikiran itu bukanlah bagian dari sesuatu yang sifatnya fisik itu sendiri, bukan bagian dari tubuh, tapi dia mempengaruhi tubuh kayak gitu. Eh ini adalah argumen yang kemudian dikembangkan oleh para filsuf selama beberapa abad. Argumen ini juga bisa kita anggap sebagai argumen dualisme antara jiwa dan tubuh ya. Soal adanya realitas non-fisik seperti jiwa yang kemudian mempengaruhi tubuh. Nah, saya mau berargumen bahwa kemungkinan besar, sebagai ateis ini, jadi video ini saya tujukan kepada teman-teman yang ateis ya secara eksplisit. Saya ingin membawa, proposal dari Michael Hammer ya, yang mana dia menganggap bahwa substance dualism ini adalah pandangan filosofis yang apa ya, yang bisa men-solving masalah-masalah yang tidak bisa disolving oleh naturalisme, fisikalisme ataupun materialisme. Kayak misalnya hard problem of consciousness ya, masalah sulit kesadaran ya. Bagaimana sesuatu yang sifatnya material bisa menghasilkan kesadaran. Atau misalnya problem moral ya, intuisi moral misalnya. Bagaimana sesuatu yang hanya tersusun dari materi yang sifatnya buta dan tidak terarah ya, melalui evolusi yang buta dan tidak terarah, bisa memiliki intuisi moral gitu. Atau masalah keterandalan akal ya, misalnya apakah kenapa akal kita tuh bisa kita percaya gitu, kalau akal kita hanyalah produk dari kekuatan yang buta dan tidak tidak apa ya, tidak terarah gitu. Lantas untuk alasan apa kita bisa percaya pada akal kita? Nah, menurut Michael Hammer, substance dualism memberikan jawaban gitu, bahwa ada realitas non fisik yang bisa kita sebut sebagai jiwa lah, katakanlah gitu, yang itulah yang memberikan jawaban gitu terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Kayak misalnya dari mana asal usul kesadaran itu? Ya, kesadaran itu berasal dari jiwa kita yang sifatnya non fisik. Bagaimana, kenapa kita bisa memiliki intuisi moral? Ya, jawabannya ya juga dari jiwa kita. Jadi jiwa kita tuh memiliki yang namanya intuisi moral gitu. Kenapa akal kita dapat diandalkan, rasionalitas kita dapat diandalkan, ya karena jiwa kita yang non fisik itu juga gitu. Nah, sebagai catatan sebelum melanjutkan, Michael Hammer bukanlah seorang teis ya. Michael Hammer dia seorang ateis. Dia dalam beberapa video yang saya tonton dan beberapa jurnal yang saya baca, saya menangkap bahwa dia melihat tidak adanya kecukupan bukti untuk percaya pada Tuhan teistik. Dan sejauh yang dapat saya tangkap, dia juga menerapkan prinsip semacam prinsip parsimoni semacam itu, di mana dia melihat bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan sebagai penjelasan kayak gitu. Sejauh ini tidak ada satupun hal yang membutuhkan Tuhan sebagai penjelasan. Tetapi meskipun dia tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, dia percaya dengan keberadaan jiwa yang sifatnya non fisik. Nah, aku sendiri mencoba untuk melakukan refleksi gitu ya, melakukan refleksi dan mencari argumen, dan
Argumenku ini mungkin hanya sebatas sebuah hipotetis ya. Jadi saya terbuka pada kemungkinan bahwa saya bisa salah gitu. Dan saya berharap teman-teman ateis yang lain eh, mensalahkan saya gitu loh, atau menunjukkan letak kesalahan saya di mana gitu, agar ada bahan pertimbangan gitu. Nah, em, jadi begini, misalnya masalah moral ya, kita muncul sebuah pertanyaan gitu. Apakah moral itu sesuatu yang objektif, subjektif, atau hanya konstruksi budaya? Dan dari mana intuisi moral kita tuh berasal gitu? Kalau moral itu adalah sesuatu yang subjektif, berarti kalau menurut saya memperkaos seorang perempuan misalnya atau memperkaos orang lain misalnya, itu adalah hal yang sah-sah saja secara moral, maka seharusnya tidak ada yang berhak untuk melarang saya. Termasuk hukum negara itu sekalipun, karena untuk alasan apa untuk alasan apa saya tunduk pada moral orang lain yang subjektif itu, yang tidak sesuai dengan moral saya yang subjektif? Untuk alasan apa? Atau kalau moral itu adalah konstruksi budaya, lantas bagaimana kalau misalnya ada sebuah budaya yang di era modern ini tapi masih katakanlah melegalkan perbudakan? Misalnya beberapa waktu lalu di Sumba itu sempat viral, ada jual beli hamba di situ. Yang sebenarnya bisa kita bilang itu sebagai bentuk dari human trafficking ya, perdagangan manusia gitu. Karena seseorang dijual belikan gitu ya, sebagai budak, sebagai hamba, terus kemudian tidak diberikan upah dalam bekerja gitu. Dan bisa diwariskan secara turun temurun, yang mana ya itu bentuk perbudakan ya di era modern ini. Nah, apakah itu salah atau tidak gitu? Kalau kita menganggap moral itu hanya sebagai suatu apa ya, suatu produk budaya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memaksa masyarakat Sumba yang masih memiliki tradisi dan budaya mereka untuk ikut tradisi dan budaya yang kita anut gitu, masyarakat modern. Ya kita harus menghargai mereka berarti ya, meskipun itu berarti menghargai, membiarkan mereka eh, mengadopsi perbudakan ya gitu. Nah, ini menurutku jawaban yang tidak memuaskan ya. Begitu pula kalau dikatakan bahwa intuisi moral itu adalah produk evolusi gitu. Ya, katakanlah kita menjadi peduli dengan satu sama lain, kita menjadi makhluk sosial yang peduli dengan kesejahteraan satu sama lain adalah karena uh, evolusi yang telah berlangsung selama miliaran tahun gitu. Menseleksi kita menjadi seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau evolusi itu berjalan secara berbeda dalam kondisi yang berbeda di lingkungan yang berbeda, apakah pandangan moral kita berubah atau enggak gitu? Apakah misalnya kalau evolusi kita tuh berjalan dengan cara yang berbeda di lingkungan yang berbeda dalam garis waktu yang berbeda misalnya, apakah kemudian pemerkosaan itu menjadi sesuatu yang sah-sah saja untuk dilakukan? Saya pikir juga itu jawaban yang kurang memuaskan ya kalau kita beranjak dari evolusi gitu. Nah, jawaban yang memuaskan ya moral itu adalah sesuatu yang objektif. Jadi memperkaos orang lain itu salah ya, terlepas dari budaya, pandangan subjektif ataupun alur evolusi. Jadi mau seperti apapun budaya Anda, mau seperti apapun pandangan subjektif Anda, mau seperti apapun alur evolusi yang ada, ya memperkaos orang itu salah secara objektif. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan moral yang objektif itu. Nah, disinilah aku pikir substance dualism atau dualisme substansi itu menjadi masuk akal ya, dengan mengasumsikan adanya jiwa, di mana jiwa itu memiliki yang sifatnya non fisik. Jiwa yang sifatnya non fisik itu memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang sifatnya moral objektif. Jadi memiliki pengetahuan akan moral objektif. Jadi dari jiwa itulah kita mengetahui bahwa
memperkaos orang lain itu salah, memperbudak orang lain itu salah, dan sebagainya secara objektif. Nah, tentu ada beberapa kesulitan ya yang saya identifikasi ya. Salah satu kesulitannya itu adalah menjelaskan relasi antara jiwa itu dengan tubuh ya. Bagaimana jiwa yang non fisik, yang tidak memiliki fisik, mempengaruhi tubuh yang memiliki fisik kayak gitu. Bagaimana jiwa mempengaruhi sel-sel saraf kita yang ada di otak ya, sel-sel neuron kita yang ada di otak, hormon-hormon kita itu bagaimana itu caranya. Jadi ini adalah problem yang sulit ya, saya akui sulit. Tapi saya pikir sebenarnya tidak terlalu kuat untuk membantah substance dualism kayak gitu. Hanya karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana caranya sesuatu yang sifatnya non fisik mempengaruhi sesuatu yang sifatnya fisik, bukan berarti mustahil sesuatu yang sifatnya non fisik mempengaruhi sesuatu yang sifatnya fisik kayak gitu. Dalam hal ini sama seperti misalnya dalam kuantum ya. Di dalam kuantum itu ada namanya superposisi partikel ya. Jadi partikel itu bisa berada di dua tempat dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Itu kan juga sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan gitu. Tapi faktanya sains mengatakan seperti itu. Jadi hanya karena kita tidak bisa membayangkan sesuatu, bukan berarti sesuatu itu tidak bekerja atau tidak ada kayak gitu. Hanya kita tidak bisa membayangkan bagaimana sesuatu yang non fisik berinteraksi dengan sesuatu yang fisik, bukan berarti sesuatu yang non fisik tidak mungkin atau tidak bisa berinteraksi dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Dan sebenarnya kalau dikatakan bahwa segala hal yang sifatnya fisik selalu dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya fisik, itu juga sebenarnya asumsi metafisik yang harus kita pertanyakan. Kita tahu dari mana gitu bahwa segala sesuatu yang sifatnya fisik selalu dipengaruhi oleh sesuatu yang juga bersifat fisik. Kayak dasar asumsinya itu apa? Tahu dari mana gitu kalau segala sesuatu yang sifatnya fisik itu selalu dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya fisik juga gitu. Kalau berdasarkan pengalaman sehari-hari kan kita tahu sendiri bahwa pengalaman sehari-hari kita tuh tidak dapat diandalkan secara utuh gitu ya. Jadi aku melihat kayak substance dualism bisa bertahan ya, dan memberikan explanatory power ya, penjelasan yang cukup, kekuatan penjelasan yang cukup untuk menjelaskan soal bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan soal moral, termasuk bagaimana kita bisa memiliki keterandalan nalar ya, nalar yang dapat diandalkan, di mana ini mensolving problem dari evolutionary argument against naturalism miliknya Alvin Plantinga. Dimana kenapa kok kita bisa mengandalkan nalar kita ya karena kita memiliki jiwa yang rasional gitu. Dan ini tidak membutuhkan Tuhan ya, sebagai catatan juga. Jadi skenario substance dualism yang saya anut ini tidak mengasumsikan perlunya Tuhan sebagai pencipta, pengatur, ataupun penghancur gitu. Atau Tuhan teistik yang dipahami secara ortodoks lah, yang entitas yang tunggal, maha kuasa, maha tahu, maha baik, supranatural, dan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan absolut, creatio ex nihilo. Kepercayaan kepada menerima substance dualism itu tidak secara niscaya mengimplikasikan percaya pada keberadaan Tuhan teistik seperti yang dipahami secara ortodoks seperti itu. Karena Jainisme itu juga, agama India kuno Jainisme itu juga menganut pandangan yang substance dualism juga gitu. Tapi mereka tidak percaya akan adanya Tuhan sebagai pencipta, pengatur, dan penghancur alam semesta. Bagi mereka, jiwa itu adalah sesuatu yang tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir, kekal dan juga abadi, dan karena itu tidak ada yang bisa menciptakan jiwa, tidak ada yang bisa mengatur jiwa, dan tidak ada juga kekuatan yang bisa menghancurkan jiwa. Jadi kalaupun kita mengadopsi substance dualism, itu tidak mengharuskan kita untuk percaya pada keberadaan Tuhan gitu.
Karena di sini sebenarnya argumennya terletak pada apakah sesuatu itu memberikan explanatory power atau enggak gitu. Dan sejauh ini aku mengikuti Michael Hammer, Tuhan itu tidak memiliki explanatory power ya. Dia tidak punya kekuatan penjelasan apapun gitu. Dia tidak diperlukan untuk menjelaskan apapun. Sehingga kita bisa mengabaikan keberadaan Tuhan atau malah justru menyangkalnya gitu. Secara prinsip parsimoni, karena dia tidak punya explanatory power, kekuatan penjelasan. Sedangkan jiwa, meskipun dia juga sesuatu yang non fisik, dia memberikan explanatory power gitu. Dia memberikan kekuatan penjelasan terkait kenapa nalar kita dapat diandalkan, pengetahuan moral kita dan juga pengetahuan moral kita dan juga asal usul kesadaran kita gitu. Dia memberikan penjelasan akan hal itu. Jadi berbeda ya. Kalau Tuhan tidak diperlukan sebagai penjelasan, tapi kalau jiwa yang non fisik ini diperlukan sebagai penjelasan setidaknya dalam skenario substance dualism. Nah, saya ingin tahu tanggapan dari teman-teman ateis ini bagaimana melihat hal ini. Apakah sepakat atau tidak, atau mungkin ada kritik yang mau disampaikan gitu agar kita membuka ruang. Sekali lagi, ini bukan berarti saya percaya pada substance dualism, tapi saya mengajukan ini sebagai sebuah hipotesis ya, tadi sebagaimana yang saya katakan di awal. Saya mengajukan ini sebagai sebuah hipotesis yang layak kita pikirkan gitu loh, secara filosofis. Apakah benar atau tidak gitu. Dan saya kembalikan kepada teman-teman terutama yang ateis ya, untuk mengeksplorasi ide ini gitu. Dengan memberikan kritik ataupun sanggahan kalau bisa untuk menunjukkan letak kesalahannya di mana gitu. Oke, terima kasih teman-teman.